Pesta demokrasi di Indonesia sudah dilakukan tahun ini, pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Dan pada hari itu, masyarakat Indonesia telah menggunakan hak suaranya untuk memilih calon presiden, calon wakil rakyat, hingga kepala daerah secara serentak. Pemimpin kita itu kan sebenarnya, terutama pemimpin-pemimpin pergerakan, itu adalah orang-orang yang memang mempunyai pikiran bahwa nanti kalau kita sudah menjadi bangsa merdeka, maka kita akan mengatur kehidupan negara kita, pemerintahan kita secara demokratis. Bahkan begitu kita merdeka, pemilu itu sudah direncanakan pada tahun 46. Bahkan ada pemilu-pemilu lokal. Ada di Jogja, ada di Makassar, ada di beberapa tempat. Pemilu di Indonesia telah berlangsung dalam 3 era pemerintahan, yaitu pada masa parlementer, Orde Baru, dan Reformasi. Praktek demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme. Beda dengan yang dimaknai oleh beberapa politisi yang menyatakan, nih kita harus balik ke Orba karena yang sekarang kebablasan. Saya memilih kebablasan dengan happiness daripada tertib tetapi in fear atau dengan ketakutan. Nah, saya melihat ini harus clear ya, bahwa kebablasan saat ini problemnya adalah pada problem masing-masing individu lupa kepada koridornya. Demokrasi sendiri muncul pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara di kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Dalam buku berjudul Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi dari Henry Subiakto, dijabarkan latar belakang, pendekatan, metode studi komunikasi politik, dan kepemimpinan politik yang akan membentuk demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum di Indonesia merupakan pilar utama demokrasi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam memperkuat praksis demokrasi di Indonesia. Dengan adopsi teknologi seperti media sosial, pemilih dapat mengakses informasi politik secara cepat, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi politik secara online. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi palsu juga perlu diatasi untuk memastikan bahwa demokrasi akan sehat. Mbak Ul, menurut Mbak Ul, masyarakat kita ini sebenarnya udah siap atau belum sih dengan masuknya media sosial ini dalam Pilpres ini? Siap nggak siap, saya nggak bisa bilang itu siap ya, tetapi ini kan berkembang terus, penggunanya berkembang terus, dan mendidik juga harus terus dilakukan. Kalau dia harus siap, continue. Dan kita lihat Amerika juga mengalami hal yang sama, dan Amerika kan negara maju, tapi juga Donald Trump menang juga karena sosmed. Jadi kita memang harus terus. Perkembangan teknologi informasi memainkan peran penting dengan memungkinkan akses informasi yang lebih luas, partisipasi publik melalui media sosial, dan transparansi dalam proses politik.
Namun, juga ada risiko penyebaran berita palsu dan polarisasi yang bisa mempengaruhi stabilitas politik. Demokrasi di Indonesia juga diuji oleh tantangan seperti otonomi daerah, hak minoritas, dan perlindungan lingkungan. Upaya untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan agama serta menjaga keseimbangan antara sentralitas dan desentralitas menjadi hal yang penting. Tantangan dalam demokrasi termasuk ketidaksetaraan, polarisasi politik, dan ancaman terhadap kebebasan pendapat. Solusinya membutuhkan keterlibatan aktif warga dan upaya membangun dialog yang konstruktif. Dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, penting untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang sesungguhnya, yaitu partisipasi rakyat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Demokrasi harus menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, mewujudkan nilai-nilai Pancasila.